kita pukul ini sekarang ini. Siapa pelaku itu? Silakan Bapak, silakan. Pak? Siapa namanya? Minta tolong ketua sekolah. Nanti kita ikut di sana. Dari belakang. Nanti di dalam Pak. Bagus aku. Kita langsung ke kantor aja, tak nak apa. Nanti Pak, ya, ke kantor dia. Ibu-ibu gimana pranknya, Bu? Mantap. Mantap, Pak. Makanya dia santai kali videoin. Beritahukan kepada seluruh guru untuk Ini Bapak ke SMK nih, gimana pranknya, Pak? Tega loh. Tidak ada guru yang tahu. Padahal nama itu dia. Kenapa lah Bapak yang hadapi sendiri kasihan. Sedih ya. Gimana, Pak, pranknya, Pak? Gimana pranknya? Hah? Hampir kepancing tapi nengok make upnya bagus. Sukses, keren sekali. Mantap. Cukup luar biasa ya menguras emosi dan air mata. Ya supaya lebih seru aja. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bermain dan melebur untuk satu Nurul Jadi. Oke. Baiklah, ya, yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari SMPS Nurul Jadid. Di sini kami akan menceritakan keseruan-keseruan yang ada di SMPS Nurul Jadid. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Azwa, saya selaku Ketua OSIS SMP Nurul Jadid. Halo semuanya, nama saya Sally. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Andrean, saya selaku Ketua Harian. Perkenalkan nama saya Sa'adan Furqan, saya di bidang olahraga. Jadi kan kita temanya nih tentang keseruan yang di sekolah nih. Nah, menurut kalian keseruan apa aja nih yang di sekolah kita? Mulai dari Sally. Menurut aku keseruan-keseruan yang ada di sekolah ini sih banyak ya tentunya.
seperti apa ya, seperti bermain sama teman. Iya. Terus kita juga punya eskul-eskul yang pastinya seru. Oh, eskul apa aja tuh? Menurut aku pribadi ya, aku lebih suka eskul PMR. Ya, PMR sama marching band sih. marching band. Kalau Azwa gimana? Kalau aku sih keseruannya di sekolah biasanya tuh ngumpul bareng teman-teman yang pastinya saat istirahat. Oh. Diserah nih, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Yang dibilang sama Sally tadi, tentunya untuk ekstrakurikuler ya, Iya. yang cukup menyenangkan menurut aku itu PMR. PMR. Kalau Sadin gimana? Menurut saya yang di sekolah menyenangkan seperti silaturahmi kepada guru Ya itu. dan bermain sama teman. Kalau eskul saya yang paling saya sukai marching band atau PMR. Oh, kalau menurut pribadi aku ya itu eskul marching band sih. Karena ya memang nomor 1 gitu marching band di Nurul Jadid ini. Memang udah terkenal kali gitu. Ya kita juga pernah sempat lomba nggak sih dulu? Ya, Jadi sempat di mana itu ya? Juara berapa kita? Tuh. Juara 2 kalau nggak salah ya. Iya. Kalau misalnya acara-acara nih pas camping itu kalian gimana sih itu menurut kalian tuh seru banget atau gimana gitu? Wah, itu seru banget sih. Soalnya kan kita di camping itu juga mengadakan api unggun ya. Iya. Di situ seru sih lihat kakak-kakaknya muterin apa api unggunnya untuk bakar, itu seru sih. Ya. Dan Kalau juga Azwa? meningkatkan rasa kerjasama Ya, yang erat ya. kekompakan juga. Kekompakan juga kita dilatih di situ. Ya, belajar kekompakan. Mandiri. Ya, kalau Sadin gimana? Sangat menyenangkan sih. Ya, kalau misalnya menurut pribadi aku ya, itu di pas kita camping itu wis seru, apalagi pas kita yelelnya gitu, malam-malam ya kan, semangat kali gitu. Terus tuh pas kita hiking juga, itu kayak jogging gitu kan. Iya, terus kita diiringi juga lomba-lomba kecil ya, pas Iya. hiking. Itu seru sih menurut aku. Badan berlumut. Kayak kotor-kotor gitu kan kita. Iya. Ya kayak rasanya kayak udah jadi TNI aja gitu. Latih jasmani. Apalagi Minumnya 1 botol untuk semua. ya itu demi kekompakan juga gitu. Terus tuh apalagi pas kita hiking itu kan yang pas di lapangan gitu, itu merangkak gitu sap. Ya kalau aku ya pas apa namanya yang di itu kan disuruh yelel tuh. Udah yelel gitu kan. Yelel tepuk-tepuk rame-rame, malah dihukum gitu, aneh. Agak tapi habis itu ya dikasih hadiah juga gitu, minum rame-rame gitu kan. Iya sih. Terus tuh nah pas acara kita apa namanya hari guru itu berapa eskul ya? Marching band aja ya. Kayak karena marching band kita nih udah memang The best sih. ya, nomor 1 gitu. Memang Iya. kalau misalnya di mana-mana kan ditanya sekolah mana, Nurul Jadid, oh ikut marching nih kayaknya nih. Ya karena lihatlah pelatih kita siapa gitu ya kan, udah ngelatih internasional gitu. Waduh. Udah kemana-mana gitu. Kayak pas hari guru ya. Ngajarinnya juga sabar sih Kak Ponco ini. Ya walaupun tegas gitu, cuman kan dia tegas ya karena ya wajar sih marah gitu, pernah marah juga gitu. Ya karena demi kebaikan kita juga. Terus tuh Supaya kita bisa jadi lebih baik kan. ya Karena kalau misalkan drum band itu kalau nggak kompak semuanya hancur. ya pas hari guru nih. Itu gimana sih, Zwa? Ya, Pertamanya waktu hari guru tuh, ya, waktu maaf agak serak nih ya. ya nggak apa-apa. Waktu kami ngumpul sama rapat lah sama OSIS SMK, kami ada kerjasama untuk ngeprank guru. Di situ ada Pak Manto. Pak Manto masuk ke perpus, kami usir nih. Ya biar gak ketahuan gitu ya prank kita ya kan. Pak, keluar dulu lah Pak. Pak Manto keluar, jadi kami omongin pertamanya rencana prank itu prank narkoba. Oh. Tapi kayaknya Bahaya kali. terlalu berat untuk siswa yang seumuran kita. Iya. Jadi digantilah dengan prank Apa namanya? Kelahi ya. Gara-gara kelahi dikeroyok COD gitu. lah, COD. Nah, terus tuh
Nah kan kau yang nyusun nih, gimana aja itu? Gimana aja sih itu maksudnya? Kami datangin pertamanya ke polseknya tuh. Apalagi kemarin kan uang kita juga hilang yang OSISnya. 933.000 hampir mau Iya. 1 juta itu hilangnya. Di situ Ya, sembari panik langsung juga ke polsek. Soalnya Pokoknya pikiran juga lagi kemana-mana lah. Iya. Jadi ke polsek ngantar undangan untung polisinya baik. Iya. Iya. Ya- Welcome polisinya. Iya, terus tuh sampai ke polsek gitu kan. Ngajak memang effort kali demi guru gitu. Kita rela ya kan ngundang polisi Bapak datang. Polsek, oke, terima kasih untuk Bapak Polsek Bengkong, Bapak Ardianto, Aibda Ardianto. Terus tuh gimana itu pas di perjalanan pranknya gitu? Di perjalanan pranknya kami sebenarnya belum kepikiran siapa untuk dijadikan pelaku atau Siapa yang tersangkanya ya? tersangkanya. Iya, tersangkanya awalnya bingung. Cuman karena anak kelas 9 kan udah mau lulus terus Nah, karena ya mungkin muka-mukanya cocok gitu ya. muka-muka para pelaku Iya. pengeroyokan. Ya di situ pelakunya juga kita minta tolongnya Dan sama abang-abang. Sabil Dan dan Sabri Sabri. sama abang-abang SMK. Ya. Biar juga ada ikatan kerjasamanya, soalnya yang kita tahu selama ini OSIS SMK dan OSIS SMP tuh kayak kurang kerjasamanya. Ya. Dari situ kita bisa menciptakan kekompakannya. Ya lebih kompak lagi gitu kan. Iya. Nah, terus tuh lanjut gimana itu? Aku pengen denger kali gitu, Pas seru. hari H ya. Ya. Pas hari H di situ kami bagi berapa tim. Ya. Ya ada 2 motor untuk ngambil hadiah ya, ngambil Ya. hadiah. Terus Azwa dan kakak SMK satu lagi siapa? Kakak ketos kita kak ini. KIP. Lupa sih. nama. Maaf ya KIP. Terus tuh gimana? Sama KIP itu mereka ngehandle di lapangan. Ya. Aku pribadi sama yang lain itu make upin orang-orang yang jadi tersangka. Oh, di make upin gitu ya, biar Iya. kayak nampak kena kroyok gitu. Iya. Nah, terus tuh Jadi terus abis itu kami harus nunggu lagi polisinya datang. Terus ngechat gitu. Ya itu sebenarnya ribet sih, cuman pas nengok guru-guru berhasil ya, pranknya berhasil, terus guru-guru pada nangis itu kayak wah berhasil Pada nih. panik. Wah, ini pertamanya polisinya datang itu guru-guru, saya bilang kayak gini kan ke Bu Yaya, Bu, ada polisi loh Bu datang ke sekolah kita. Baru kata Bu Ika kayak gini, paling gurunya mau ngasih paling polisinya mau ngasih reward ke kita. Gitu, terlalu berharap. Gara-gara mungkin hari guru ya pesan di Iya. situ. Iya, iya. Baru tuh tiba-tiba mobil polisi itu datang ke depan kantor yayasan. Bu, kok ada Sabri sama Sabil? Iya. Pas Mereka keluar dari langsung mobil, Bu, mereka bonyok-bonyok, Bu. Bu Yaya panik kan. Bu, ini Bu, kenapa Azwa, kata Bu Ika? Ini Bu, mereka ada kasus Bu, kelahi di dekat rumah orang Bu. Lagi minum itu Bu posisinya, jadi COD dan motor gitu Bu. Bu Ika udah panik, Bu Yaya pertamanya belum nangis kan. Nah, Pas di bagian Bang Raffi sama Sabil kelahi itu, wah langsung di situ puncaknya Bu, Yaya nangis, guru-guru pada nangis. Ya. Di situ juga Pak Didit videoin. Aku juga minta tolong Pak Didit tolong sambungin audio ininya suara supaya kayak pas prank gitu. ya yang lainnya pun juga ya kan pas video mati kan gitu. Iya. Kena marah. Pak Faiz sih. Pak Faiz panik banget. Raffi, Farhan, segera ke depan. Wah, Pak Faiz sudah mau nangis. Setelah itu sebenarnya Bang Bagas nih salah waktu nembakin Iya. Tembaknya jedernya. malah ke parkiran gitu. Orang-orang di sana parkiran yang ditembakin gitu. Ya, masa parkiran yang kena prank. Terus lagunya duluan yang keluar dari jadinya. Terus tuh ya pas pula kan posisi Sabri lagi pincang-pincang gitu baru keluar mobil kan. Aduh, sakit kaki gitu namanya. Biasanya mereka tuh kalau dimintain tolong gak serius ya, biasanya ketawa-ketawa terus. Iya. Tapi ini demi guru mereka, mungkin mereka mau. Iya. Ngomong masalah guru nih. Guru mana nih yang kalian yang favorit kalian gitu? Wah, Kalau semua guru sih menurut aku. iya, kalau menurut dari saya lah yang paling favorit gitu, palingnya suka gitu. Menurut aku itu bisa dibagi beberapa gitu ya. Kalau Yeah. misalkan dari memotivasi ya. Yeah. Kalau memotivasi itu Bu Herlin, Pak Manto. Yeah. Terus kalau perhatian tentunya Bu Herlin, Yeah. Bundo sama Pak Faiz itu perhatian sih. Itu aja sih Yeah. menurut aku.
Tapi yang guru-guru lain itu nggak kalah seru sih. Ya, walaupun Favorit juga. ya, sampai bingung kan gitu Iya, misalnya. bingung ini. Mau pilih siapa ya? Hampir semua disebut. Kalau Azwa gimana Azwa? Kalau untuk aku ya sebenarnya sama yang dikatain sama Sally tadi itu sama. Ya. Tapi kalau untuk guru terfavorit aku sendiri yaitu ada 5 guru nih tentunya. 5 guru ya kan. Banyak ya. Saking Yang seriusnya kayak Pak Manto, Nah. Bu Herlin terutama, Bundo, Pak Faiz, Bu Ika. Itu aja sih. favorit gitu kan. Iya. 5 guru coba bayangkan gitu. Orang favorit gitu kan, 1 gitu kan. Jangan Jadi salah. 5 gitu. Coba. Guru SMP ini termasuk banyak ya. Iya. Termasuk banyak dan termasuk guru yang paling kompak lah di antara guru-guru yang lainnya mungkin. Ya gitu. Kalau Sadan gimana? Kalau menurut aku ya guru favorit itu Bu Sana. Bu Sana. Iya, Bu Guru Sana. matematika. Gara-gara dia kan suka K-pop, sesama suka K-pop. Oh, Iya. sama K-popers gitu ya kan. Dan kalau menurut pribadi aku gitu ya, itu tuh ya aku suka tuh Pak Faiz pertama gitu ya kan. Pak Faiz, Bu Herlin, terus tuh nggak tahu sih mau pilih siapa. Soalnya rata-rata ya favorit aku gitu. Perhatian semua ya. Iya, apalagi ya royal juga kan gitu. Pak Manto terutama sama Bundo nih. Iya. Apalagi kalau dipanggil gas, sini dulu. Nah, itu udah kebayang 2.000 5.000. Itu saya mau dikasih. Imbalan dulu. Kalau misalnya ini nih pas pernah nggak sih kita lomba apa tuh ya LKBB gitu. Terus di sana juga ada lomba supporternya ya kan. Supporter terbaik ya guys itu juara 1 di antara tingkat Minangkabau ya acara Minangkabau yang terbesar lagi ulang tahun Iya. Minangkabau di situ untuk kita nih prestasinya di supporter juga ada supporter terbaik. Semangat. Terbaik 1. Karena kita semua itu kompak. Iya, kompak gitu kan. Kalian lagunya lagu gimana itu? Soalnya aku lagi lomba kan gitu, jadi ya nggak denger gitu. Lagunya gimana sih kalian? Yang tahu itu biasanya Sally sih kalau Apa ya? Na gitu ya. Iya. Ya aku soalnya pas lagi lomba gitu kan. Jadi kayak kedengeran gitu kalian main tar gitu. main sama alumni kita tuh. Iya, Bang alumni kita. Bang Nata dan juga yang jadi komandonya di situ kebetulan Bang Nata dan saya sendiri. Oh, jadi kamu tapi nggak tahu ya. Terus tuh biasanya nih kalian kalau misalnya istirahat itu ngapain aja sih? Sally, dari Sally dulu. Kalau aku biasanya kalau istirahat itu pastinya ke kantin ya. Iya. Siapa sih ya kalau istirahat nggak ke kantin? Itu ke kantin beli jajan, terus masuk kelas lagi untuk makan-makan. Soalnya kalau misalkan makan di kantin itu terlalu rame sih menurut aku. Iya. Jadi pasti balik lagi terus sama teman-teman makannya bareng-bareng. Itu sih serunya. Kalau misalnya dari sana nih, gimana nih? Menurut aku juga sama kayak Sally, kayak ke kantin dulu, lalu tuh ke kelas, main-main sama kawan. Begitulah. Nih kalau Bang Bagas Bang Bagas lagi salah. Kalau untuk Bagas sendiri nih, biasanya kalau istirahat ngapain aja nih? Oh, kalau aku ya pertama tuh hal pertama itu jajan dulu gitu kan. Jajan di sana pun jajanannya banyak gitu, banyak kayak mie lendir gitu kan. Mie rebus gitu atau tak lontong. Biasa kalian suka jajan apaan sih gitu? Penasaran aku. Kalau aku itu kalau misalkan nggak sate, siomay sama nasi kuning pakai ayam. Enak sih. Kalau Azo gimana? Kalau untuk aku sih makanan favorit aku ya biasanya junk food ya kayak mie. Oh. Jangan ditiru ya teman-teman, nggak sehat. Ya soalnya kalau makan mie banyak gitu nggak sehat gitu kan. Ya harus dikurangi gitu. Pencernaannya lama ya. Ya Terus kalau menurut Sadan gimana? Kalau menurut aku makanannya banyak favorit di situ. Kan kita nggak boleh milih-milih makanan ya kan. Iya. Iya Insya benar. Allah sadar. Yang ada di depan mata langsung aja beli. Kalau aku favorit aku ya itu sih pakai apa mie kuning pula, nasi kuning pakai ayam gitu, pakai sambal atau tak, ya Allah lapar. Terus tuh ya banyak lagi tuh kayak somai, terus tuh mie lendir, terus tuh
lontong, ya semualah aku pernah aku beli gitu. Ada satu nih yang ketinggalan. Nah, Di sekolah kita ini tidak menggunakan plastik lagi. nah, iya. Sudah menggunakan plastik, itulah hebatnya kita sekolah di Nurul Jadid. Guru-guru mengajarkan kita untuk menghemat plastik ya, kayak Iya. tidak menggunakan lagi karena itu sangat mencemari lingkungan dan susah untuk didaur ya. Iya, gitu. Karena Jadi- soalnya ya kan belakangan ini juga harus gelas gitu atau botol gitu kalau mau beli air minum kan, Bu, beli. Nah, terus kasih gelasnya Ini gitu. juga ada nih yang ketinggalan. Nah, Pembiasaan kita saat Sekolah. pergi sekolah nih apa aja nih? nah kalau misalnya dari pagi ya itu kan kita Kalau di hari Senin, Bang. dari Senin. Dari hari Senin itu pertama kan kita upacara seperti biasa gitu. Upacara. Nah, setelah upacara itu kan ada pembiasaan kayak apa namanya? Altasil gitu. Sebelum altasil itu juga kita harus asmaul husna dulu gitu. Kita juga punya beberapa tingkatan altasil ya. Iya. Jadi Dari Tahsil 1, tahsil 2, tahsil 3, Al-Quran tahsil Satu. empat. tahsil 4, jangan ditinggalin dong. Al-Quran 1, Al-Quran 2, dan Al-Quran 3. Iya. Nah, terus tuh di sana juga kita belajar tentang kalau misalnya dari tahsil 1 sampai tahsil apa namanya 4 itu kita tuh belajar kayak untuk memperlancar bacaan gitu. Tajwidnya juga ditingkatkan gitu ilmu tajwidnya. Diperbaiki. Jika ada yang salah kita masih baca-bacanya karena Ya, di Nurul Jadid ini juga bukan cuma ada pembiasaan Al-Tahsil, iya. juga ada muhadaroh. Yang pembiasaan paling diutamakan itu biasanya kita sholat duha, Nah, sholat duha ya kan. Terus habis sholat duha itu biasanya ngapain aja itu? baca surah, biasanya Alam Nasyrah laka Ya. sadrak, Ya. Al-Insyirah ya. Ya, Al-Insyirah. Terus tuh setelah itu kan kita ada pembiasaan tuh yang Iya. apa tuh namanya? Pembiasaan Yang ada MC. dilakukan. Hari Jumat itu ya. Bukan, yang setiap harinya itu. Setiap hari pagi. Muhadaroh sih setahu aku. Iya, Muhadaroh. namanya muhadaroh ya. Muhadaroh. Iya. Ada pembukaan, Nah, MC. MC itu ya, MC, terus tuh ada Ada pembacaan hadis dan Motivasi. motivasi. itu supaya lebih menyemangati kita tentunya ya. Ya, Itu ya, juga dilakukan oleh SMP dan SMK. Itu dilakukannya selang-seling ya. ya ganti-gantian gitu. Terus tuh nanti kita kan habis muhadaroh gitu kan, baru kita lanjut gitu, salam-salam guru. Iya, salam. Ya, Kebiasaan kita. ya. Soalnya biar ya mempererat tali Silaturahmi. silaturahmi gitu. Jam dulu 100. Udah jam pula jam 100 ya. Nanti Pak salam Pak. Jam 100 ada Bapak. Jangan kayak gitu. 2000 Pak, 2000. Terus tuh kalau misalnya di Jumat nih biasanya ngapain aja gitu? Boleh dijelasin sama saya? Bisa Biasanya hari Jumat itu ya seperti biasa kita melakukan sholat duha ya. Sholat duha, setelah itu kita lanjut yasinan. yasinan, iya tentu yasinan. Terus habis itu melakukan pembiasaan yang dinamakan Muhadaroh lagi. muhadaroh lagi. Tetapi ini beda versi ya. Iya. Muhadaroh ini di hari Jumat ini khusus untuk SMP. Iya. Dan di situ berisi ada MC, terus ada Hadis. Hadi, bukan. Ini MC, tilawah. Sari Asmaul Husna tilawah, juga ada dibaca lagi. ya, Asmaul Husna dan Sholawat. ya Salawat. itu selawat. Biasanya ini nih kan apa namanya? Kita kan tadi udah bicara nih tentang eskul nih. Nah, Ya. pembina-pembina yang menurut kalian nih kan di eskul tuh pasti ada pembinanya gitu kan. Nah, Ya. dimulai dari Sally itu pembina apa aja sih itu? Kalau dari PMR ya yang Ya. yang eskul aku pilih ya. Ya. Kalau PMR itu Ibu Herlin, Oh, ya Bu Herlin. itu biasanya di PMR itu kalian gimana aja gitu? Kalau di PMR kami biasanya ada beberapa bidang ya tentunya. Terus kami di situ belajar tentang cara pertolongan pertama, terus sejarahnya. Ya, Secara PMR gitu. ya, di situ kami juga belajar untuk memotivasi sih tentunya. Apalagi anak-anak muda sekarang harus dimotivasi untuk adik-adiknya nanti. Ya, Terus mengasih materi sih, itu aja ngasih materi sesuai bidangnya. kalau Azwa gimana?
Azo. Apa nih Azo? Ya, ini eskul eskul pembinanya gitu gimana gitu Kalau menurut? untuk aku sendiri juga mengikuti ekskul marching band yang dipimpin atau yang dibina oleh Bapak Asmam dan Dr. Hajjah Emli Zula. Oh, kalau Zola, maaf ya agak serem. Nggak apa-apa. kalau pelatihnya gitu siapa itu Sadan pelatihnya? Pelatihnya ya Kak Ponceng. Ya, Iya, Kak Ponco Kak tadi. Kak Ponco itu pelatih internasional ya. Ya, seperti yang kita tadi itu memang aku tuh kayak agak termotivasi gitu. Jadi pengen pelatih apa namanya marching band juga gitu. Walaupun masih kacau aku main gitu kan. Masih nggak jelas gitu. Terus tuh apa namanya pelatihnya ini juga agak apa namanya tegas, terus tuh baik, asik juga gitu ya kan. Konsisten terhadap waktu. Nah, itu Kita harus on time. ya selalu apa namanya. Belajar menghargai waktu. Nah, terus tuh dia juga kalau misalnya ngelatih kita gitu kan, sebelum kita bisa itu jangan sampai nggak bisa, harus bisa gitu, dilatih, tetap dilatih gitu. Jangan ragu untuk mukul. Itu sih Iya. kalau kata Kak Jangan ragu untuk mukul gitu, walaupun ya salah gitu ya kan, tapi lanjutin aja gitu, dicoba dulu, jangan sampai menyerah gitu. Kalau misalnya ini nih di eskul pramuka kan eskul wajib kita itu Iya, kan, itu biasanya di hari apa Sabtu ya. Sabtu sesudah duha Nah, kita terus tuh, melakukan eskul wajib yaitu pramuka. Setelah itu kami melakukan eskul pilihan. eskul pilihan seperti futsal, terus tuh tari, marching band, MR, Hadro. nah, Hadro ya kelupaan. hadro, terus tuh apa lagi nih? Ini Seni budaya. Kesenian. Oh, jadi English Club. oh ya. English Club. Terus tuh bukan seni budaya. jadi Aduh parah, nanti kena marah Pak Faiz tau. ayo Apa ya? turun nilai ini kalian nanti. Remet remet SBK. SBY. Oh ya. Seni budaya. Seni kebudayaan gitu. Mana ada seni kebudayaan? Seni budaya. Nah, terus tuh kan kita setiap itu tuh, nah dari Sally biasanya kalau misalnya di hari Sabtu itu kan kita eskul pilihan gitu. Biasanya ngapain aja gitu? Kalau misalkan aku pribadi aku langsung masuk umumin dulu ya. Kami berdua itu selalu umumin di mic untuk berkumpul anak PMR di kelas gitu. Baru ibu nanti datang ngasih materi kayak mana, nanti kami bantu jelasin lagi ke adiknya. Kayak gitu aja sih. Kalau Azwa gimana? Sebenarnya kalau aku tuh juga sama kayak Sally. Kami tuh kalau masalah kekompakan ya insya Allah kami juga kompak. Soalnya kalau kemana-mana itu pokoknya kalau di OSIS itu juga kalau ada Azo pasti ada Sally. Dan di PMR kalau ada Azo juga pasti ada Sally. Udah CS kali gitu kan. Cas. Ya kami bisa dibilang juga ya untuk berteman demi kerjasama. Ya kami juga kompak, tidak memikirkan ego masing-masing. Kalau Sadan gimana? Kalau misal di bagian ekskul pilihan gitu? Kalau bagian eskul pilihan kan sebelum kita mau ke eskul pilihan kan dipanggil dulu pakai mic. Iya. Kalau langsung dipanggil itu kita langsung ke tempatnya langsung kan. Dan lalu itu apa ya berkegiatan di situ. Iya. Biasanya ikut ekskul apa itu? Iya, ikut ekskul apa? Marching band. Marching band gitu. Berarti dibina oleh Bundo dan Pak Asmam ya? Iya. Sadan pegang alat apa nih di marching band? Di marching band Sadan pegang alat bass. Kalau Bagas pegang alat apa nih di marching band? Pertama itu kan aku pertamanya apa ya? Aku pengen ikut marching gitu ya. Pengen megang senar gitu. Tapi karena ya di bagian bass kurang jadi aku masuk bass. Nah, terus agak lama gitu terus aku kepengin gitu kan nengok anak main senar gitu tas gitu seru kali gitu. Jadi ya aku ikut lah tes gitu. Ternyata bisa jadi anggota senar gitu. Terus waktu itu kan ada kegiatan apa ya itu? Lupa aku. Di sana kan bassnya kurang gitu anggota bassnya. Ya jadi ya aku balik lagi ke bass gitu. Ya karena ya demi biar bagus gitu mainnya. Jadi ya aku balik lagi gitu. Bagas juga waktu aku jadi senar Bagas emosi yang ngajarin aku. Ya walaupun ya itulah makanya aku pengen jadi Kak Ponco ngelatih orang terus gitu. Ya untuk Sally sendiri maaf motong nih.
alat apa aja nih yang pernah Sally pegang di marching band? Aduh, kalau aku awalnya itu megang di color guard, terus aku pindah ke pianika, Nah, dan sekarang itu aku di bell. di bell. Ya, Yang main apa namanya? ting 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 Ting, bunyinya ting kayak gitu gitu ya. Kalau Azwa gimana Azwa? Kalau aku sendiri di marching band, pertama kali aku masuk marching band itu aku masuk di bagian pianika. Nah, Karena di pianika aku nggak pernah niup. oh jadi ketemu sama Sally ya? Iya. Ketemu terus kalian gitu ya? Nih, pas aku jadi pianika, dia Nah. pianika juga. Dia Nah. selalu di belakang aku, nggak pernah bunyi suaranya, jadi aku yang backing. Jadi itulah yang tadi aku bilang, aku sama Sally itu di mana-mana itu pasti Ketemu. selalu sama. Iya. Terus alat kedua yang aku pegang itu Bell ya. bass. 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 Wah, main Iya, bass. bass. Serius. Iya, Bass, supaya dia iya, main dia bass. Aku ingat Tiga ya? mainnya pukulannya mah tek 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 itu pun entah benar entah tidak. Dan di alat yang ketiga yang aku pegang itu untuk terakhir kali aku di marching band ini adalah senar, karena untuk juga ada adik-adik yang ingin meneruskan, jadi aku nggak mau egois, jadi aku serahkan kepada adik-adik. Oh, Iya. jadi ya Aku juga udah nggak ikut sih, soalnya kan adik-adik kan masih banyak yang nunggu itu kan, Iya. karena kurangan ini karena terlalu banyak ya alatnya itu, jadi kayak mana ya? ya kayak udah nggak cukup lagi Iya, gitu. soalnya- Banyak peminatnya gitu Iya, kan. jadi kayak ya udahlah kasih ke adiknya biar adiknya nulis, siapa tahu lebih Iya. bagus daripada Soalnya kami. kita juga udah mau lulus kan gitu. Jadi ya Iya. Bentar lagi. kasih gitu. Berhubung kita udah cerita-cerita tentang kegiatan di sekolah nih, Nah, aku mau nanya nih ke kalian semua, nah. untuk pertama kali kalian minat di OSIS itu gimana sih nih? Kita agak Nah. nggak nyambung ya, tapi kita ceritain juga nih, karena kita juga pakai Almet OSIS, kita ceritain sejarah kita dari awal masuk OSIS hingga mau kita purna. Mulai dari Bagas nih, untuk perjuangannya masuk ke OSIS itu gimana ya? Dari awal boleh diceritain dong nih Bang Bagas. Kalau misalnya aku ya dari awal tuh kan aku masih anak baru gitu kan dari kelas 8 gitu. Terus tuh aku mau ikut OSIS gitu karena ya tertarik gitu lihat kakak-kakaknya mimpin gitu kan. Terus tuh ya kayak nge-handle kita gitu. Terus tuh ya jadi kayak pengen ikut aku gitu OSIS. Nah, aku kan ikut kandidat gitu kan. Nah, terus tuh di sana itu wakil aku bingung kan mau pilih siapa gitu, nggak ada wakil, kasihan pula aku kan. Terus ya aku ada ini teman cewek katanya mau ikut juga gitu. Ya udahlah aku jadiin wakil aku gitu kan. Pas pula ketemu sama Azwa lawan kandidat gitu. Kita Ya. nomor urut berapa? 2. Kami berapa ya? Kami 1. satu ya. 3. Tiga. Mereka 3. Oh iya, Fatih satu. Fatih ya? 1. Oh iya. 4 baru. Iya. Sa- Oke, lanjut nih Bang Bagas. Nah, di sana kan aku ikut tuh. Di sana pas apa namanya? Pas ditanyain gitu, apa tujuan kamu ikut OSIS gitu. Mukanya udah serem kali tuh. Udah serem kali nengokin orang gitu kan. Kamu bisa membagi waktu nggak antara OSIS sama belajar? Katanya gitu. Serem kali gitu nengok mukanya kan. Ya, walaupun itu memang ngetes kita gitu. Tes Biar- mental kita. Ya. Terus tuh ya aku jawab lah gitu. Siap, bisa. Terus tuh apa alasan kamu mau ikut OSIS gitu? Baru pengen belajar cara memimpin gitu. Ya karena ya aku pengen jadi pemimpin yang baik gitu ya kan. Apalagi pemimpin rumah tangga. Ya. Kalau dia si Azwa nih gimana? Kan lawan aku gitu pas ini kandidat. Kalau dari awal aku masuk OSIS itu pertamanya aku dari kelas 7 udah punya keinginan untuk Dia udah- menjadi ketua OSIS. Dan di kelas 8 itu ada pendaftaran untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Di situ Nah. pertamanya aku bingung mau cari wakilnya siapa. Untuk wakil pertamanya yang aku pilih masih jadi calon itu tuh Nurliana. Tapi setelah aku pikir-pikir, Nurliana siap nggak kamu? Pertama kata dia siap. Tapi kata Nurliana, Azwa kenapa nggak Sally aja? Aku juga pertamanya bingung nih sama Sally karena dia juga awalnya pendiam-pendiam aja juga banyak omong kayak aku. Jadi aku bilang ke Sally, oh ini kita kayak
calonin bareng-bareng supaya kita lebih kompak. Iya. Jadi setelah itu Sally ini mau udah ada pendaftaran itu, Sally kamu betul-betul ya kamu harus pandai ngomong. Sampai saya maki-maki nih dia. Itu kita penuh drama ya, kita penuh Dari drama. situ mulai kami dari awal itu kami mulai nggak ada kompaknya. Nah, Kelahi-kelahi terus gara-gara harus bisa tiba di pas acara debat itu nah, wawancara dulu Di situ aku di situ lembek ya, lembek banget. di situ udah ditanyain sama kakak alumni Kak Nana, Nah. apa tujuan kamu masuk OSIS? Pertamanya tuh udah gemeter tuh tangan, wah ini pasti nggak bakal menang, udah air mata udah nggak bakal menang, ini nggak bakal tercapai. ya mukanya mirip Mungkar Nangkir gitu. Serem kali gitu. Enggak, Apa tujuan awalnya kamu masuk OSIS? Saya bilang kayak gini, tujuan saya masuk OSIS itu menciptakan kekooperativan Kak. Wah, dengan bahasa saya kekooperativan boy. Sudah bakal menang. Jadi setelah itu udah di luar depan perpus. Sally kok gimana sih nggak bisa ngomong? Kok nggak salah kayak gini? Ya udah kenapa kau milih aku dengan hatinya Sally yang ya Sally nggak mau marah-marah ya waktunya. Tentunya sabar terus dong. Udah di acara, ini panjang ya kita ceritain aja nggak apa-apa nih Bang Ya, Boris santai aja. Untuk di acara, pas di acara debatnya nih, Nah, kita ditanyain sama guru-guru, dikasih pertanyaan, kamu bakal mampu nggak jadi ketua OSIS, kamu bakal bisa memimpin, kamu bisa bagi waktu atau enggak? benar. Saya jawab, saya bisa bagi waktu dan mungkin saya utamakan belajar dulu daripada OSIS, tapi untuk utamain saya untuk di OSIS itu bakal saya utamain dulu karena juga untuk memimpin karena Nah. belajar memimpin. belajar memimpin ya. Ya. Dan juga saat saya sudah jadi ketua OSIS saya sangat wah alhamdulillah saya bakal bisa di titik ini. Saya kira juga saya nggak bakal bisa di titik ini karena saya mungkin ya saya orang biasa, manusia biasa makan nasi. Iya. Ya makan nasi nggak, saya juga nggak mau terlalu hiperbola ya, berlebihan. Oh. Iya masuk juga boleh. Mungkin di OSIS saya sering marah-marah gara-gara orang ini gak kerja. Kalian gak ada pernah kerja ya di OSIS gini-gini gitu-gitu. Ya kan demi kebaikan kami juga gitu. Ya, saya memimpin. Saya ingin tujuan saya menjadi ketua OSIS pertama ya mungkin supaya saya bisa dikenal orang banyak. Karena untuk saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak serta OSIS nih, organisasi itu mungkin meningkatkan amal jariah saya juga. Mungkin nanti saat saya udah nggak ada lagi, banyak yang datang saat saya udah nggak ada lagi ke rumah saya, banyak yang mendoakan saya, oh bakal dikenang orang insya Allah ya. Ya insya Allah gitu. Soalnya banyak jasanya gitu kan, banyak kenangan Amin. gitu. Kalau dari sudut pandang aku ya, kan kami Sally berdua deh. nih kan. Ya. Di situ halnya aku kaget kan ditanya mau nggak jadi wakil aku mau calonin diri jadi kandidat Nah. ketua OSIS kayak gitu, tapi aku nggak punya wakil. Nah dia nanya kayak gitu, aku langsung ya aku introspeksi diri lah, aku tuh anaknya diem, aku pemalu. Jadi nggak banyak ngomong juga kan, nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Nah. Terus katanya kita coba, kata Azza kayak gitu bisa, tapi kok juga harus bisa lancarin public speaking, kata kayak Nah. gitu. Ngomong sendiri aja depan kaca, dia kayak gitu. Di situ aku langsung so dewasa gitu. Ya Allah. Masih kecil ya. Masih sering selek-selekan nih berdua. Dulu ya sebelum kalian jadi apa namanya wakil dan ketua gitu kalian masih agak slack gitu ya, belum dekat. Enggak, kami Jadi Nggak deket awalnya itu. iya. Belum deket, udah deket. Udah deket, cuman kami karena terpisahkan oleh kelas sih, jadi eh, udah nggak terlalu gitu. Pas dipisahin kelas itu juga nangis. jadi kali gitu. Kalau misalnya pribadi aku ya, aku mau cerita nih. Kan aku tuh pas di apa namanya jelasin gitu kan visi misinya apa. Kan sebelum itu kan ada tuh apa namanya pas ditanya di wawancara itu kan ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah, aku nih lulus gitu pas di wawancara. Apa wakil aku malah nggak lulus gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya ya agak kaku juga dia ngomongnya. Wakil aku Ulan. ya terus tuh aku kan diganti gitu kan. Wakil. Jadi wakil aku ada dia anak kelas 7 namanya Safira Marwah. Kelas 8 ya. Ya, untuk kelas 8, soalnya kita kelas 9 gitu. Ntar lagi purna kita.
Nah, terus tuh kan diganti tuh wakil aku tuh kan kayak ya aku nih agak bingung gitu ini anaknya gimana gitu. Susah menyesuaikan soalnya kan Iya. dia anak baru terus Nah. ketemu adik kelas langsung kayak Iya. wah. Terus tuh nggak kenal juga gitu, kurang akrab juga kan. Terus ya usahain aja lah gitu menyesuaikan diri gitu kan, diganti gitu. Nah terus tiba pas acara apa namanya tuh yang di lapangan itu jelasin visi misi tuh ya. Debat. Oh ya pas debat itu seru kali gitu kan. Kesel ya sama Bagas udah di debat gitu. Iya. Iya kesel sih. Ya kan namanya debat juga gitu kan. Iya, iya. Terus Memberi tuh pendapat masing-masing. ya kan kita setiap manusia juga berhak gitu berpendapat gitu. Pendapat, iya. Nah, kan pas debat gitu kan, ribut gitu kan, jelasin visi misi ini gimana nanti. Oh gitu, pilih aku ini nanti ini. Promosi. Sebelah batu kan. Ingat kali tuh Bagas. Bagas kayaknya nyogok di sebelah batu nih. Makanya dia, wah Allah bilang gini, Bagas nyogok kan, tahu nyogok itu dosa kan. Jadi Padahal jajan aku gitu sehari 10.000 gitu. Dikali 200 orang gitu gimana lah jajan aku gitu kan. Aku kayak pilih aku nanti dapat jus gula batu. Terus tuh di sana kan udah ini kan baru pemilihan gitu. Terus tuh aku agak deg-degan gitu kan. Terus pas tiba pemilihan gitu aku langsung ngerasa udahlah ini kayaknya aku udahlah nggak usah jadi OSIS lah, bismillah ya Allah semoga nggak jadi ketua gitu. Soalnya udah pas tiba sana langsung takut gitu, langsung ciut gitu kan. Pas dipanggil ya. Iya, ininya. pas ini apa namanya yang ini yang pertama gitu, urutan keempat gitu siapa. Terus tuh pertama kan kalian gitu jadinya menangnya kan. Jadi kalian terpilih gitu. pemilihan kami mungkin yang memilih Azwa dan Seli itu ada 100 lebih, dan untuk pemotongan Bagas itu ada 80-an, dan untuk pemilihan Fatih itu ada sekitar 40-an, dan pemilihan untuk dari Jasmine itu sekitar 9 orang. Soalnya masih inget ya. Iya, Aku gak inget soalnya dia dia Iya. inget terus loh. momen yang paling Iya. ya dia kenangnya gitu. Iya. Terus tuh aku di sana pas ini kan nggak jadi ketua, alhamdulillah ya Allah gitu. Udah ketar-ketir duluan. Iya, sebelum terpilih gitu. Aku udah niatnya, kenapa harus ikut gitu. Terus tuh ya tiba sana pas nggak jadi gitu kan, barulah aku seneng kali gitu jadi Azwa. Nah, pas pula di situ baru Azwa ngajak aku untuk kerjasama gitu. Iya. Nah, terus di sana lah aku dijadiin ketua harian sebagai Inti ketua- ya? Ya inti gitu. Nah dari sanalah aku bisa kerjasama, walaupun kami pertamanya itu udah selek kali gitu ya kan, udah berantem kali, musuhan gitu, Iya. buyutan gitu. Aza selalu. Kalau Seli nih, coba lah Seli ceritain. Ya kayak tadi lah aku kayak nggak bisa ngomong gitu kan, dimarahin terus sama Azwa. Tapi di situ aku juga sadar kalau misalnya aku belum bisa ngomong di depan umum, apalagi pas debat. Di situ aku kayak diem aja gitu. Dimarahin itu, Itu dimarahin. dia marah kan. Terus abis itu kayak kita ada pantun gitu nggak sih, kita ada Pantun. pas debat itu sekalian promosi ya. Promosi. Kami sampai bikin apa namanya spanduk ya. Spanduk foto kami berdua warna merah. Iya kayak gitu. Warna merah nih kayak ingin ingat sesuatu deh. Yang fotoin juga ada orang-orang random, kita suruh fotoin. Belum balik kan, sini dulu deh. Fotoin dulu kami mau ini. Kenapa Kak? Dikira kamu mau ngapain kan? Fotoin kami dulu, gini. Warna merah. Backgroundnya warna merah. Terus jangan lupa pilih nomor 2 ya tulisannya. Kayak mana tulisannya? Jangan lupa pilih nomor. Di situ guys juga saya berterima kasih kepada Mama dan Abang yang udah bantuin pasang spanduk hujan-hujan. Iya. Hal momen itu yang paling saya ingat itu adalah nanti bakal sampai saya tua nanti adalah untuk OSIS. Saya dari dulu tuh berkeinginan menjadi seorang pemimpin, walaupun saya seorang perempuan, tapi saya ingin menjadi pemimpin karena kan semuanya itu yang handle bukan harus Laki-laki. Iya, bukan perempuan harus juga laki-laki punya juga. hak. Iya. Iya. Ya, terus tuh, nah balik lagi ke akun ya, kan aku tuh udah apa namanya, udah kerjasama gitu sama Azwa, jadi asik gitu kan. Terus tuh ya wakil akunnya juga
diajak Azwa juga ikut jadi inti, jadi apa namanya bagian apa? Sekretaris ya. Dan yang nomor 3 si Jasmine itu Sekretaris. kami jadiin juga sekretaris. Sekretaris. Terus tuh kalau yang Fatih itu dia jadi apa? Koordinator ya. Koordinator di bidang agama. Oh, agama. Soalnya memang udah cocok kali gitu kan dari orangnya. Soalnya dia kan kayak Ya. Insya Allah. Nah, juga di OSIS ada 4 bidang. Nah. Yang pertama itu bidang olahraga, yang kedua itu bidang agama, yang ketiga itu bidang seni budaya Dan humas. dan yang keempat itu bidang dokumentasi. Ya. Dan juga untuk kita sendiri di OSIS juga selama OSIS yang saya pimpin ini juga saya juga membuat acara-acara yang tentunya sesuai Seru. dengan janji saya Iya, di visi misi. Saya nggak mau saya udah menyampaikan janji itu janji buta, tidak. Dan dibantu oleh pembina saya sendiri ya, mungkin satu frekuensi dengan saya sendiri, yaitu Bapak Hermanto. Terima kasih untuk Hermanto. Bapak Hermanto dan yang Ibu Emaliana. Nah, iya. emang Dia benar. sebagai pembina kita juga gitu kan waktu itu. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang OSIS nih. Nah, kan ada tuh setiap kenangan gitu kan pasti ada hal-hal yang dramatisnya gitu. Wah. Nah, di OSIS kalian tuh gimana kalau dari Sally gitu? OSIS kalian Bagian. OSIS Bang Bagas begitu ya, Bagas juga. Saya kebiasaan panggil Bang karena lebih tua ya. ini kalau misalkan menurut aku banyak sih dramanya. Iya. Soalnya yang dari pertama kita itu bikin acara NJ NJ Cup. Cup, ya. Nah, itu drama sih. Di situ kayak karena kan pasti orang tuanya ada yang khawatir sama anaknya. Kita itu udah sore ya kan. Kita Iya. bikin pagar semuanya. Yang kita bersihin rumput di belakang sana. Iya, supaya yang kita dapat belut. Yang aku dapat belut, yang aku dapat belut. Apa itu kelabang itu apa itu yang kayak cicak? Apa itu? ya? Kadal. Kadal. Di situ drama sih, kotor-kotoran baju, terus ditemani sama Pak Manto. Terus ya di sana juga kotor-kotor gitu kan. Terus pas hari H-nya itu kita pastinya banyak dramanya. Ya. Yang ini komentator ya. Saya Iya. dong manis dong orangnya tete. Itu ada itulah komentator. Terus saya sebagai untuk data ya, data-data. Iya, Terus mendata. ya menyiapkan pemain. Dramanya itu kadang di kebersihan. Nah, Ya, kita nggak bisa salahin kebersihan sih, soalnya kan banyak pengunjung yang datang. Iya. Jadi kayak mereka suka buang sampah sembarangan walaupun sudah dihimbau, tapi mereka kadang kan agak ya, jengkel gitu ya, liatnya. saya geram. Gitu. Jadi di Kebersihan situ itu kan- saya emosi sama anak kebersihan. Iya, saya ini mana anak kebersihan, padahal mereka lagi istirahat kayak gitu kan. Iya, Terus saya kayak kasian. lazim. Jadi saya yang ngambilin pungutin sampah itu. Ya, Iya. kalau misalnya Azwan nih pas di NJ Cup pertama kita itu bagian apa? Kalau aku di bagian untuk menghandle semuanya Ya, ya. all in one gitu ya kan. Namanya ketua gitu ya kan. Jadi ketua pelaksana juga. Kayak gini. Boleh. Oke. Ya, untuk mempersiapkan semuanya itu seharusnya itu tanggung jawab bersama. Nah. Tapi mungkin ya walaupun dikatain beberapa bagian aja yang bisa diajak kerja sama nih. Ya kalau yang kerja tuh biasanya orangnya juga yang itu-itu aja kan. Ya. Iya. Cuman ya memang sih kan cuman mereka juga udah bekerja gitu, udah semaksimal mungkin gitu. Cuman kan kadang kayak mana ya, kayak masih ada yang kurang itu kan, kita kayak aduh kurang nih. Pasti kayak manusia tuh nggak ada puasnya nggak sih? Iya. Jadi kayak ini belum mau. Jadi Padahal mereka udah usaha iya, gitu. Udah usaha. Jadi kayak astagfirullahaladzim, balik lagi ke diri sendiri. Untungnya nih ada yang merepet-repet sering di waktu kebersihan. Jejep, Sivana, Nurliana, Sally juga. Wah itu super duper mungkin mulai ngoceh-ngoceh aja kerjanya tuh 3 orang itu. Dan walaupun saya sendiri juga sih, tapi ya saya kan sebagai ketua juga harus bertanggung jawab dalam segala hal. Soalnya ada apa-apa pun yang pasti bakal dihubungin itu saya. Iya, soalnya kan dia ketua dan menghandle semuanya, dia menjadi tanggung jawabnya. Nah, kayak gitu sih. Sadan dari tadi diam aja nih kan. Iya. Oh ya, Sadan pas NJ Cup nih, ini ngapain aja biasa ya? Biasanya bersih-bersih. Nah, Depan. oh bagian bersih-bersih. Jadi Iya. KR juga kan. Hati-hati Sadan mau dimakan Sally nih. Bersih-bersih. Kenapa tuh? Kalau misalnya bagian bersih-bersih itu gimana sih gitu?
Bagian bersih-bersihnya kayak seperti Mau sampah ya. ya, pungut pungut sampah. sampah. Soalnya banyak kali gitu habis makan minum gitu kan, sap gitu. Mereka takutnya kayak kayak ringan kali. Iya. Ringan. Padahal kalau di NJ ini sempat disiap- murid NJ nampak gitu kan buang sampah. Woi. Iya. Padahal di sini kami sudah menyiapkan banyak kantong hitam ya, Iya. kantong plastik yang gede untuk sampah itu. Tapi mereka tetap buangnya di bawah tangga, Iya. dekat masjid. Padahal masjid itu harus dijaga, tapi Iya. mereka ya. Masih buang sampah sembarangan gitu. Agak jengkel juga. Nih kalau misalnya aku ya pribadi aku itu kan di bagian komentator gitu kan. Seru kali gitu. bikin lagu lagunya. Lagi sama Bagas. Ya, ribut lagi ya kan, rebutan mic. Oh iya, gak ada yang mau kalah. Iya. Pokoknya kalau saya sama Bagas tuh kayak gak mau, Tom and Jerry ya. gak mau bersaing. Tom and Walaupun- Jerry-nya NJ. Ujung-ujungnya balik lagi gitu, berteman lagi ya kan. Terus tuh ya aku di situ kan entah siapa ya kan, aku nggak tahu siapa namanya, aku panggilnya Udin masih dengan Udin, aku nggak tahu siapa namanya ya kan, tinggal sebut aja, ada Ucup, ada Asep, asal sebut aja, yang penting kan kesebut yang mana orangnya gitu kan. Nggak asal sebut aja gitu kan, walaupun aku habis tulis sana gitu, habis suara aku gitu kan. Aza datang nih habis komentator. Mana ini? Bagas ini. Nanti dia jengkel tuh. Nanti Bagas. Nanti dia manggil lagi. Berantem habis itu balik lagi gitu kan, berteman berantem lagi Itu gitu. kan biasa lah, ada Berarti pertemanan. setiap pertemanan itu pasti ada perkelahian, karena kalau kita nggak ada perkelahian itu mungkin Kurang. wah, kalau nggak ada perkelahian itu pasti nggak ada minta maaf lah. Iya. Minta maafnya gini, minta maaf ya, nanti udah minta maaf nih sekali, ulangin lagi, 2 kali lagi, ulangin aja sampai itu menjadi kenangan. Iya. Biar ada cerita. Terus tuh nih pas di bagian ini, pas kita MPLS itu kan kita juga ini nih MPLS yang kita handle gitu. Iya. Nah, Sally itu biasa itu kan kita dibagi-bagi itu bagian ngapain aja gitu. Kalau Sally ngapain aja? Aku ya pastinya selalu bareng sama Azza ya. Kami di bidang nge-handle juga. Nah. Nyambut adik-adiknya sebagai MC lah jatuhnya ya, Iya. seperti MC, terus handle kalian semua. Tuh kayak biasanya adik-adiknya itu diajak ngapain aja gitu. Adik-adiknya itu pasti diajak untuk perkenalan diri supaya mereka nantinya lebih akrab kan sama teman-teman yang lain, karena kan mereka pasti dari tempat yang berbeda kan, walaupun ada yang sama, cuman kan mereka nggak tahu sama yang lain. Jadi kami ajak untuk perkenalan diri. Dan bermain bersama. Iya, bermain. Nanti ada ice breaking, ada ice Gak ngerti breaking. kalau bahasa Inggris itu. Ada yang mau penyampaian lagi? Udah cukup, udah. udah 39. Oke. Ya udahlah. Sekian dari kami. Ya mungkin kalau ada penyampaian kurang Berkenan di hati. berkenan juga ya mohon dimaafkan gitu ya. Ya Ini sekian cerita keseruan yang kami alami yang ada di Nurul Jadid. Ya, itu aja sih. ya Udah. ya silakan ini nonton kembali episode kami yang akan datang. Ini podcast kita yang pertama kan? Iya, seru dong. Podcast Ini yang datang ke podcast ini nih, ada Bagas, ada Azwa, ada Sadan, ada Sally. Nih, saksiin nih episode kedua atau episode selanjutnya. Ini nih mungkin semoga nih jadi podcast yang paling asik. Iya. Mungkin itu Semoga aja nih. berkembang ya. Iya. Ya, jangan lupa subscribe. Subscribe YouTube SMP Nurul Jadid atau follow IG Sekolah Yayasan Nurul Jadid, SMP Nurul Jadid, SMK Nurul Jadid, dan OSIS SMP Nurul Jadid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berapa jam?